Shalom adik-adik. Apa kabar nih semuanya? Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online tanggal 25 April 2021. Hari ini kalian ditemani oleh Kak Tias dan Bu Arum di sini. wah, baru pertama kali nih ketemu sama Bu Arum kan Iya. di online. Wah, pasti semua udah kangen nih. Dulu sering ketemu pas di gereja kan. Oke, kalau gitu Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul di sini untuk sekolah minggu online ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, berjumpa dengan teman-teman untuk bersekolah minggu, tapi kita berjumpa lagi di sini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Kiranya berkat Tuhan, tuntunan tangan Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. amin. Untuk yang pertama, marilah kita pujikan pujian lagu KASIH. Oke, kita mengasihi semuanya ya, teman-teman ya, mengasihi saudara, mengasihi siapa lagi ya, orang tua ya, kita mengasihi semuanya ya. Mari kita pujikan KASIH. Semuanya bangkit berdiri ya. Iya. Yang bisa gerakannya ikutin Kak Tias ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kakak juga sayang teman enggak, Kak? Sayang dong. aku juga. Sayang, oke. Ya. Ayo kita pujikan lagi. Ya, semangat ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, buat Tuhan. Buat Tuhan ya. Bahagia sekali ya Kak hari ini. Ya, pastinya, Ya. Kak. Ya, sekolah minggu walaupun kita di rumah ya tapi tetap bahagia. Iya, harus lebih semangat lagi pastinya, walaupun di ya. rumah. Oke. Oke, untuk selanjutnya Kak. Nah, kan kita sudah mengasihi teman, mengasihi orang tua. Nah, kasih itu adalah teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi, kasih Tuhan itu lemah lembut dan juga sabar dalam menyayangi kita. Ya kan, Iya, Kak? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama memujikan sebuah lagu, Kasih Itu Lemah Lembut. Iya.
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Wah, kasih Tuhan luar biasa ya Kak. Iya, luar biasa sekali. Tuhan sampai rela mengorbankan apa saja bagi kita. Iya. Udah mengampuni kita di atas kayu salib juga. Iya. Wah, luar Oh, biasa ya kasih biasa. Tuhan. Iya. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Devina. Kak Devina ya. Kak Devina, dipersilakan. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kak Devina hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memahami firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau minta adik-adik buat nyari posisi ternyaman dulu. Yang masih minum bisa diletakkan dulu ya minumannya. Masih makan, diletakkan dulu makanannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada kali ini bertema kasih itu murah hati. Adik-adik pasti sering kan mendengarkan kata-kata kita harus mengasihi, kita harus murah hati. Nah, firman pada hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Adik-adik juga persiapkan ya Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama dari ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hati terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran, yakin di hadapan Allah. Ayat ke-19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi
sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, adik-adik, seringkali kita mendengarkan kasih dan murah hati. Bukan hanya dikatakan, tapi juga dilakukan. Kak Devina mempunyai sebuah cerita tentang arti murah hati. Ceritanya adalah di sebuah desa ada satu keluarga, ibunya bernama Ibu Marni. Nah, Ibu Marni ini mempunyai 5 orang anak, tetapi Ibu Marni ini hidup serba kekurangan, untuk makan susah, bekerja mendapatkan upah juga pas-pasan. Nah, namun suatu hari ada seseorang wanita yang berhati baik bernama Mira. Nah, di kehidupan ini Mira membantu atau mendatangi ibu ini yang mempunyai 5 orang anak ini. Nah, Mira datang ke rumah, tok tok tok. Permisi Ibu Marni. Ibu Marni membuka pintu. Oh iya, ada apa Mbak Mirna? Ini Bu. Mbak Mirna menjawab, ini Bu, saya mempunyai nasi untuk Ibu dan anak-anak Ibu. Nah, di sini pas sekali anak-anak Ibu Marni itu sedang kelaparan. Tidak ada yang dimakan. Karena apa? Karena pada hari itu upah Ibu Marni itu tidak ada, apa yang dikerjakan belum ada upahnya. Nah, akhirnya Mirna memberikan beberapa bungkus nasi ini kepada Ibu Marni. Lalu Ibu Marni masuk ke dalam rumah. Anak-anak, Ibu mendapat nasi dari Mbak Mirna. Anak-anak langsung, yeay, akhirnya aku bisa makan. Aku mau makan Bu, aku mau makan. Nah, anaknya menjawab seperti itu. Lalu Ibu Marni ini hanya mengambil sebagian nasi yang diberikan oleh Mbak Mirna ini. Nah, ibu ini langsung keluar. Setelah ambil beberapa nasi, ibu ini keluar ke rumah tetangganya, memberikan nasi ini kepada tetangganya. Setelah Ibu Marni sampai ke rumahnya, Mbak Mirna ini menanyai, loh Ibu dari mana? Lalu Ibu Marni menjawab, oh saya tadi memberikan sebagian nasi dari Mbak Marni kepada tetangga saya. Lalu Mbak Mirna menjawab, loh kok Ibu malah memberikan nasi itu? Bukannya Ibu membutuhkan ya? Lalu Ibu Marni menjawab, saya memang membutuhkan Mbak, tapi tetangga saya juga membutuhkan. Saya akan makan secukupnya, dan sebagian akan saya bagikan kepada tetangga saya yang juga membutuhkan. Karena itu Mbak Marni langsung terharu. Wah, padahal ibu ini kekurangan, tetapi ibu ini mau membantu. Nah, adik-adik, amanat atau kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Kita memberi tidak harus kita kaya raya terlebih dahulu. Kita memberi makan, misal kita mempunyai 2 biskuit, kita berbagi, tidak harus kita mempunyai 10 biskuit dulu agar kita bisa memberi kepada teman atau membantu teman. Kita punya 2 biskuit sekalipun, kita bisa memberikan itu kepada teman satu-satu, atau bahkan jika kita hanya mempunyai 1 biskuit, kita bisa bermurah hati memberi teman kita dengan cara separuh atau sebelah-sebelah dengan teman kita. Nah, jadi adik-adik, di sini firman-Nya berkata bahwa kita memberi tidak harus dalam kondisi atau keadaan kita kaya, tapi keadaan susah sekalipun
dengan sedikit apa yang kita punya, kita bisa bermurah hati untuk memberikan kepada teman kita. Karena apa? Kita harus tahu bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita anak dari Tuhan Yesus, kita dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah, mulai saat ini kita seperti perkataan tadi, kita tidak hanya berucap dengan lidah, tapi kita harus melakukan dengan perbuatan. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, saat ini kita sudah berada di akhir firman. Kita mau berdoa. Kak Devina hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh kasih untuk bermurah hati kepada siapapun Tuhan, tidak hanya dengan pengucapan, tidak hanya dengan lidah kami Tuhan, tapi dengan perbuatan kami. Ajarilah kami untuk mengasihi, ajarilah kami untuk memberi Tuhan, tidak harus saat kita kaya raya Tuhan, tapi di saat kita kekurangan sekalipun, ajari kami anak-anak-Mu untuk mau berbagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Devina untuk firman Tuhan tentang kasih itu murah hati. Sebelumnya kita akan aktivitas minggu ini ya. Nah, minggu ini kita akan bikin apa ya Kak ya? Bikin apa ya? Kita lihat. Kita lihat ya di sini. Kita lihat di sini. Nah, itu tadi aktivitas untuk hari ini. Jangan lupa ya. Setelah itu dibuat aktivitasnya, kemudian dikirim ke nomor sekolah minggu di bawah ini. Maksimal hari Kamis. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama lihat nih Kak, adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas minggu kemarin. Oh, bagus-bagus ya Kak, Wah, pasti ya. pastinya. Luar biasa. Punya adik-adik aja suka kerja nih. Bagus-bagus pastinya. Ayo kita lihat sama-sama. Iya, kita lihat. Wah, bagus kan Kak? Iya, luar biasa loh, hebat-hebat semua ya. Nah, sekarang kakak juga akan berikan informasi tentang persembahan. Nah, adik-adik bisa menitipkan persembahan kepada orang tua dan dimasukkan di kotak persembahan sekolah minggu di gedung gereja masing-masing. Di Indo, di Pepantan, semuanya sudah ada ya. Jangan lupa dimasukkan di kotak yang persembahan sekolah minggu. Oke? Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai nih Kak sekolah minggu. Oh, ya udah selesai. Cepet banget ya, nggak berasa ya. Iya, nggak berasa ya kita. Iya. Wah, tapi minggu depan kita bisa ketemu lagi Kak. Iya, melalui sini lagi. Kami online. Iya, melalui online. Di YouTube channel GKJ Sukaharjo. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Iya, ya kita pujikan. Ayo semuanya balik berdiri. Oke. Kasihnya seperti
sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita mau lebih semangat lagi kan? Ya, kita semangat lagi. Ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, Komen dan subscribe.